Gara-gara memang ada sekelompok orang yang mengaku Islam, ya, memamerkan ke dunia wajah yang negatif. Jadi kita tidak bisa memungkiri juga, Pak, adanya ISIS, adanya ekstremis sekarang di Taliban itu yang kadang-kadang di videoin ngerajam orang, itu kan terpublish, Pak. Nah, makanya orang-orang non Muslim, orang-orang yang belum kenal Islam, ketika melihat pakaian seperti ini, orang pakai nikab, orang pakai sorban, dia pikir Taliban, Pak. Islam itu agama yang indah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita penganut Islam atau umat muslim ini untuk menampilkan Islam yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Hadis ini sahih Muslim nomor 91. Jadi Islam yang indah adalah derivasi dari zat yang telah menciptakan kita semua. Innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan. Maka kita sebagai umat Islam punya beban dan tanggung jawab, bahkan wajib menampilkan Islam yang indah. Oleh karena itu, kalau kita menampilkan Islam yang kasar, Islam yang memaki-maki, mencaci maki, itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Apalagi Islam gaya teroris yang menebar ancaman dan ketakutan, ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tercantum dalam surah Ali Imran ayat 195, bahwasanya ayat 159, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Fabima rahmatim minallah, dan karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka Muhammad. Walau kunta faddan, seandainya engkau bersikap kasar sekali, ghalidhal qalbi, dan berhati keras atau ekstrim, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan pergi dari sekelilingmu, mereka akan meninggalkanmu, mereka akan meninggalkan ajaran Islam. Esensi ajaran yang dibawa Nabi adalah kelembutan, dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Nabi kita mendakwahkan Islam dengan kelembutan. Jadi saya yakinkan kepada jamaah Jumat sekalian, apabila ada orang Islam menampilkan Islam dengan kasar, marah-marah, mencaci maki, sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak sesuai dengan bagaimana nubuah, esensi dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti menjadi catatan bagi kita semua. Jangan lupa sekarang tonton ulasan berikut ini, mengemukakan pendapat berkenaan dengan Taliban, ya Pak, karena euforia kemenangan Taliban di Afghanistan. Bagaimana cara umat muslimin, kaum muslimin di seluruh dunia menyikapinya. Saya berpegang kepada satu pendapat, seluruh kaum muslimin tidak boleh mendukung Taliban. Ini alasannya yang penting, Pak. Tidak boleh mendukung Taliban. Apa alasannya? Alasan yang pertama, Taliban atau Afghanistan itu adalah negara mayoritas muslim.
Islam Muslim di Taliban di Afghanistan itu 99,7%. Indonesia aja masih kalah Bapak. Indonesia ini cuma 80 muslimnya. Afghanistan itu 99,7%. Hanya 0,3% yang non muslim. Sedikit sekali. Sudah bisa dipastikan perang Afghanistan adalah perang sesama saudara muslim. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi Taliban tidak memerangi siapa-siapa, dia memerangi saudara muslimnya sendiri. Dan Taliban itu berakidah salafi takfiri. Dia ngaku sunni, ya sering saya lihat di media sosial belakangan ini, oh Taliban tuh sunni. Mau sunni, mau apa namanya, dia takfir. Dia mengkafirkan yang enggak segolongan sama dia. Halal darahnya. Sudah jutaan korban pembantaian Taliban itu. Memang mereka sedemikian rupa. Yang tidak sependapat dengan dia kafir. Yang tidak sependapat dengan dia halal darahnya. Maka harus dibunuh. Apapun, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua atau anak-anak, yang kayak gini tidak bisa dibiarkan. Karena melanggar maqasid syariah, melanggar prinsip dasar dalam agama. Tujuan utama dalam beragama itu kan hifzun nafsi, menjaga jiwa. Bukan malah menghalal-halalkan jiwa. Sifat dasar khawarij kan begitu. Menghalalkan darah yang tidak sepaham dengan dia. Makanya khawarij target pembunuhan utamanya adalah Ali bin Abi Thalib. Karena dianggap sudah kafir. Dan mereka berhasil melakukan itu semua pada bulan suci Ramadan. Ketika Imam Ali sedang mengimami sholat subuh. Itu Taliban Pak, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, kalau nggak sependapat halal darahnya. Ya bisa dibuka lagi kan dokumennya, sejarahnya, pemberitaannya. Karena Taliban bukan perkara baru. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa kita tidak boleh mendukung Taliban. Karena Taliban ini memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Orang mustahil satu pendapat, tapi jangan berpecah belah, jangan berantem. Jangan mewujudkan peperangan, itu tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang sudah rajin salat agar menyembah setan, terutama yang ada di tanah Arab, di jazirah. Tadinya mereka menyembah berhala, mereka nggak bisa lagi digoda agar menyembah setan, nggak bisa lagi. Tetapi walakin fit tahrishi bainahum, tetapi setan selalu berhasil mengadu domba satu sama lain di antara mereka. Nah ini kelemahan betul. Jadi kelemahan umat muslim dari mulai Asia Tengah Pak sampai ke sana itu kelemahannya di situ. Mudah sekali diadu domba. Perang atas nama agama. Makanya nggak heran kita lihat kan, baik di Afghanistan, Suriah, Irak, Yaman, bom-boman lagi Jumatan itu wajar sekali. Udah lumrah gitu bagi mereka. Sudah lumrah banget. Ya saya kalau Taliban tuh perangnya bener sama Israel gitu ya Pak, sama Amerika, dia tidak jadi masalah juga sebetulnya. Cuman nyatanya 99,7% Afghanistan itu muslim semua. Dari presiden sampai rakyat terbawah. Nah itu yang diperangi. Subhanallah, ini kan luar biasa. Ada apa sebetulnya? Jadi sekali lagi alasan yang kedua, umat Islam haram berpecah belah. Bahkan la yadkhulul jannata nabbam, tidak akan pernah masuk surga provokator yang mengadu domba antar sesama kaum muslimin. Enggak akan masuk surga. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kita haram melakukan upaya perlawanan kepada pemerintah yang sah. Enggak boleh melawan kepada pemerintah yang sah itu. Jelek kayak manapun pemerintahnya. Bahkan mohon maaf ya Pak, walaupun kita tinggal di negara non muslim, umpama kita tinggal di Thailand, orang Islam di Thailand tidak boleh memberontak negara Thailand, tidak boleh. Walaupun Thailand bukan muslim. Kita tinggal di Filipina, tidak boleh muslim Moro memberontak negara Filipina.
Walaupun Filipina bukan muslim. Apalagi kita ini tinggal di negara muslim. Afghanistan negara muslim. Mengapa kemudian diberontak oleh Taliban? Kok seakan-akan negara ini negara kafir gitu, togut gitu ya. Nah, makanya saya pikir yang dukung-dukung Taliban di Indonesia ini ya orang yang punya ideologi yang sama gitu. Yang anggap Indonesia ini togut gitu, Pancasila togut gitu. Kalau kita ngedukungnya berarti seolah-olah kita boleh dong nyerang negara kita sendiri. Itu berbahaya itu. Ini intelijen mesti mengawasi yang seperti ini. Jangan sampai ada Taliban efek ke Indonesia gitu. Atau ke negara-negara muslim yang lainnya, tidak boleh melawan pemerintah itu. Apapun alasannya. Makanya kalau diajak orang demo, Pak, tanya dulu demonya apa? Unjuk rasa nuntut perbaikan gaji. Boleh, nggak apa-apa, masih bagus. Itu kan negara demokrasi kita. Saya tidak mau berpaku juga fikih kepada demonstrasi itu haram, tidak ya. Diajak orang demo, tujuannya apa? Agar pemerintah nggak korupsi, bagus. Nuntut keadilan kan? Tapi kalau demonya diarahkan untuk menumbangkan pemerintah, nah itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Karena begini sih Pak, kalau prajurit Taliban itu saya lihat nggak salah sih. Yang salah tuh think tanknya. Prajurit kan apa kata komandan. Sama kayak orang demo-demo itu. Yang demo sih ikhlas, demo unjuk rasa kan? Yang salah think tanknya. Ada otak di balik pendemo-pendemo itu yang ingin merusak sebetulnya. Saya ngomong begini bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Islam itu sudah pernah punya sejarah yang pahit terhadap demo yang disalahgunakan. Apa itu? Peristiwa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi Madinah itu dikepung Pak oleh massa demonstrasi. Sebagian besar mereka dari Mesir. Itu ikhlas betul pendemo itu. Ingin menuntut keadilan kepada Utsman. Maunya pendemo itu begitu. Berangkat dari rumah ikhlas agar Utsman turun jadi khalifah. Agar Utsman tidak mengangkat keluarganya menjadi pejabat-pejabat gubernur. Bahasanya dulu KKN lah. KKN gitu. Saya masih bersyukur demo kita tahun 98 targetnya cuma menurunkan Pak Harto. Bayangkan kalau demo tahun 98 itu targetnya merongrong negara Pak. Makanya mengapa TNI memilih untuk diam pada demo tahun 1998? Karena mungkin hasil intelijen menyatakan masa itu demo memang hanya ingin menurunkan Pak Harto, bukan ingin menggulingkan negara. Seandainya masa itu demo ingin menggulingkan negara, kelar sama TNI. Kita nggak punya apa-apa, mereka yang punya senjata. Kan begitu. Tapi saya yakin mengapa TNI pilih diam. Karena ini rakyat juga kan begitu. Tapi pernah terjadi di zaman Utsman, demo disimpangkan Pak. Penyimpangannya apa? Merongrong kekuasaan. Kita tragiskan Pak, dalam sejarah khalifah menantu Nabi. Usia Utsman itu kalau nggak salah sudah 89 tahun. Hampir 90. Apa sih berdayanya kakek-kakek? Kan begitu ya. Itu menantu Nabi, bahkan menantu Nabi dari dua anak Nabi loh. Dua anak Nabi dibunuh oleh massa demonstrasi di dalam kamarnya saat beliau sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, tragis sepanjang sejarah. Itu gara-gara demonstrasi itu. Berangkat dari rumahnya mereka ikhlas, tetapi begitu di lapangan mereka disimpangkan. Ada provokator, ada pengadu dombanya. Maka kemudian panjang urusannya kan. Ali diangkat. Masalahnya sampai detik ini pembunuh Utsman itu kan belum ditangkap. Ya udah nggak ada lagi sekarang kan. Belum ditangkap. Nah karena terlambat nangkap ini sebetulnya orang nuduh Imam Ali dalangnya. Para Imam Ali itu nyuruh kedua anaknya Hasan dan Husain menjaga di rumah Khalifah Utsman untuk mengamankan. Tapi begitulah orang-orang munafik Pak. Wajahnya muslim tapi mereka gimana caranya orang Islam itu nggak saling percaya dan bunuh-bunuhan. Tujuannya ke sana. Maka terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Perang Jamal. Jadi pemerintah Ali bin Abi Thalib dan pasukannya melawan kubu oposisi yang dipimpin oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Coba Bapak-bapak baca lagi dalam sejarah itu. Karena saya nggak sempat memaparkan terlalu panjang. Bayangkan, istri Nabi berperang dengan adik sepupu dan menantu Nabi. Sejarah itu membuktikan. Inilah politik. Inilah adu domba namanya. Makanya tidak boleh kita
ada gerakan-gerakan melawan negara itu tidak boleh. Hal demikian memang betul-betul diharamkan. Maka terjadi perang. Sahabat-sahabat yang dicintai Nabi banyak meninggal dunia. Korbannya waktu itu 18.000 yang meninggal. 15.000 dari kubu oposisi, 3.000 dari kubu pemerintah. Jelas itu masih banyak sahabat kan? Masih banyak orang-orang yang memang hanya surga yang dicari ridha Allah. Tapi gara-gara politik kekuasaan, rebutan, itu yang terjadi. 6 bulan kemudian perangnya lebih dahsyat. Muawiyah yang memimpin pemberontakan. Perang Siffin. Jumlah korbannya 80.000 yang wafat meninggal dunia. 30.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, 50.000-nya dari kubu oposisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini kenyataan. Makanya tidak boleh. Demo itu kalau cuma unjuk rasa silakan. Tapi kalau bakal ngerusak jangan. Kayak demo yang di Ogan Ilir itu, Ogan Komering Ilir. Perawat tenaga kesehatan demo, ya dia pecat sama bupati. Hilang dah pekerjaan. Kata bupati, emang senangnya gua demo biar nggak gaji-gaji lagi, kata dia. Allahu Akbar. Artinya demo itu harus realistis gitu. Jangan sampai diarahkan untuk yang kepentingan yang sifatnya mafsadat, yang memunculkan kerusakan. Itu yang ketiga alasannya. Alasan yang keempat, kita tidak boleh mendukung Taliban itu karena haram melawan pemerintah itu. Bugot itu haram. Sampai-sampai begini, saya bacakan matan hadis langsung dari kitab Riyadhus Shalihin. Di bab yang ke-80 nomor hadis 270 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala ayyadan min taati, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, tidak mengakui lagi pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan datang ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah apapun, enggak punya alasan dia. Barang siapa yang melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemerintahnya, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti tanpa alasan apapun, tanpa hujah, tidak bisa membela diri, tidak ada yang bisa membelanya. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Waman mata, barang siapa yang mati, laisa fi unuqihi bai'atun, tidak ada di lehernya kesetiaan, artinya dia sudah melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintahnya, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah, tidak mati muslim, mati jahiliyah. Makanya Taliban melawan pemerintahnya, saya mati jahiliyah. Ya, hal yang sama juga bisa terjadi di kita, Bapak Ibu. Dulu ada G30 SPKI, udah jelas itu kan? PKI mau PKI tahun 48, mau PKI tahun 65, dia berontak, mati jahiliyah. Walaupun PKI itu enggak semuanya ateis kan? Bahkan PKI di Indonesia itu rata-rata muslim loh, Pak. Agamanya Islam, sholat, DNID itu sholat itu. Apa dikira PKI itu enggak sholat? Sholat mereka semua. Tapi apa yang salah, yang paling prinsip dari PKI? Melawan pemerintah, merusak kekuasaan, ingin mengacaukan negara, salah. Sama DITII juga begitu, Kartosuryo. Apa salahnya Kartosuryo kalau dari agamanya? Dia muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau adalah aktivis muslim, tentaranya tentara muslim, kan begitu? Enggak ada yang salah. Yang salah cuma satu, ini prinsip, melawan pemerintah yang sah, mengacaukan negara, maka matinya mati jahiliyah. Begitupun yang selanjutnya, apapun namanya, gerakan yang ingin membubarkan pemerintah yang sah atau melawan negara, maka kalau mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1478, dan dalam kitab hadis yang lainnya. Atau begini, bahasa lainnya begini. Waman mata wa huwa mufarikun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati, dia matinya dalam keadaan memberontak pemerintah yang sah. Lil jamaah itu kan maksudnya pemerintah yang sah. Dia memberontak pemerintah yang sah, fa innahu yamut, lalu dia sesungguhnya mati, maka mitatan jahiliyah, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Itu kata Nabi. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim juga,
1477 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini alasan yang keempat, tidak boleh memberontak pemerintah yang sah itu. Yang kelima, alasan yang paling mendasar juga, ini sebetulnya yang paling prinsip juga menurut saya, Pak. Saya taruh yang terakhir biar kita mengingatnya. Ini politik tarik ulur Amerika Serikat. Ini politik tarik ulur sebetulnya. Kita cuma diperdaya oleh Amerika Serikat. Kan begini. Al-Qaeda itu dalangnya Amerika. Taliban juga dalangnya Amerika. ISIS juga dalangnya Amerika. Tapi jeleknya Amerika itu dia yang bikin, ya. Dia yang bikin, dia yang duitin, dia yang melatih, dia yang kasih senjata, suruh ngeberontak di negara muslim. Negaranya udah kacau, udah lemah kekuasaannya, Amerika punya alasan untuk datang. Coba ingat, alasan Amerika datang ke Afghanistan dulu. Dari mulai serangan Pentagon WTC ya Pak, nyerang Taliban katanya. Padahal dia sendiri yang danain Taliban. Amerika datang ke Suriah, ke Irak. Alasan ISIS kan. Padahal dia diri sendiri yang bikin ISIS. Ini namanya politik tarik ulur Amerika Serikat. Tujuannya bikin ISIS, bikin Taliban, bikin Al-Qaeda. Target yang pertama untuk merusak stabilitas Timur Tengah. Ini negara-negara yang tadinya damai kacau kan, gara-gara kelompok-kelompok begini. Gara-gara ISIS, Suriah kacau, Irak kacau, Afghanistan kacau. Gara-gara itu Taliban ini sengaja dibikin. Nanti ecak-ecak diperangi oleh Amerika Serikat. Coba Amerika itu kalau benar perang sama Taliban, kecil, habis Taliban itu Pak. Amerika punya segalanya kan. Tapi mengapa kok Taliban tuh duitnya banyak, senjatanya canggih? Coba tebak dari mana? Saya jadi bingung, dari mana mereka? Dapat dari mana senjata begitu tak canggihnya? Kalau Amerika memang mau membasmi Taliban, saya yakin gampang sekali. Termasuk ISIS. Tapi memang begitu. Ecak-ecak ngebela pemerintah Afghanistan, Irak, Suriah, tapi punya syarat. Saya mau ngancurin ISIS sama Taliban, tapi syaratnya ini. Kalian di bawah kelek saya. Kayak Libya itu minyaknya yang diambil ya Pak. Irak, Suriah juga begitu oleh Amerika Serikat. Itu tujuan mereka. Begitu pemerintahnya sudah ingin mandiri, nggak mau lagi ada intervensi Amerika, sekilit lagi itu Amerika, gedein lagi ISIS-nya, gedein lagi Talibannya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di balik layar Afghanistan. Saya yakin Pak, Amerika mundur dari Afghanistan. Kapan mundur? Beberapa bulan yang lalu ya, mundur, menarik pasukan dari Afghanistan. Dan kemudian Taliban dengan mudah sekali mengacaukan, mengalahkan Afghanistan, termasuk menguasai Kabul. Saya yakin, seyakin-yakinnya di hati, ada deal-deal di balik layar, di balik itu semua. Walaupun kita jangan silau, jangan euforia Taliban. Nanti ketika Taliban sudah besar, menguasai Afghanistan lagi, apa nggak ada kemungkinan Amerika nggak balik lagi? Boleh jadi balik lagi gitu. Karena Amerika tidak pernah membela Afghanistan, tidak pernah membela Suriah, Irak, Libya, Yaman. Amerika hanya berkepentingan biarkan selamanya mereka perang saudara. Ini sebetulnya yang ingin, proyek ini sebetulnya yang ingin diwujudkan. Coba Bapak-bapak baca bocoran Wikileaks. Wikileaks itu kan diakui akurat. Mantan anggota CIA yang kabur itu kan. Kata Wikileaks, untuk membunuh Muammar Gaddafi, Amerika pakai orang Taliban, mantan komandan tempur Al-Qaeda yang dipenjara di penjara Guantanamo, dikeluarkan dari penjara, dikasih amnesti oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Anda dibebaskan. Tapi dialah aktor utama yang menemukan Muammar Gaddafi dan membunuh Muammar Gaddafi. Begitulah cara politik Amerika Serikat. Jadi hancurnya Libya itu Taliban yang punya dosa besar. Menghancurkan Libya itu. Termasuk kemudian Suriah, ISIS kan hancur. Itu ISIS. Udah kerjaan mereka semua itu Pak. Jadi menurut saya kaum muslimin di Indonesia, ini mau saya upload di Facebook soalnya. Di YouTube juga gitu. Salah kalau kita dukung Taliban. Karena mengapa sudah hancur semua sendi-sendi agama di sana. Taliban itu bukan negara kafir, bukan negara maksiat. Itu 99% muslim di sana. Hati-hati kita.
Jangan kemudian terpicu sedemikian rupa dengan euforia kemenangan, jangan. Yang benar seperti di Indonesia inilah. Beda pilihan politik silahkan, berkompetisi silahkan, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang perang. Karena seandainya kita membenarkan itu, Pak, maka kedepannya akan ada pergerakan serupa di Indonesia. Bahkan saya khawatir bukan cuman Indonesia agak kebal ya, agak jauh ya. Kan Indonesia ini sebetulnya kita bangga dan bahagia. Indonesia punya aset NU dan Muhammadiyah. Saya meyakini betul, Pak, NU dan Muhammadiyah tak pernah bisa diragukan pembelaannya terhadap NKRI. Selama NU masih besar, Muhammadiyah masih besar, aman negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka siapapun presiden ke depan, entah siapa aja presidennya, jangan lupa itu. Jadi jangan nuntut apapun sama NU dan Muhammadiyah. Kalau bisa besarkan terus ini NU dan Muhammadiyah. Karena mengapa negara ini terlalu banyak berhutang budi sama NU dan Muhammadiyah. Bayangkan oleh bapak-bapak kalau di Indonesia ini yang banyak Taliban, yang kayak Taliban itu yang banyak. Yakin dah nggak makan kenyang lagi kita. Memihak kemana? Kalau di Indonesia ini, Pak, nggak usah banyak-banyak, 20% saja rakyat Indonesia ini berideologi Taliban. 20% dari 200 juta berapa? 40 juta ya. Ada 40 juta saja, enggak 40 juta lah, kebanyakan itu, Mas. 5% aja, 5%. 10 juta saja orang berideologi Taliban di Indonesia ini, udah hancur Indonesia, Pak. Yakin hancur. Banyak pengeboman di mana-mana. Banyak perang saudara di mana-mana. Mengapa kita ini masih kebal? Karena mungkin mereka nggak sebanyak itu di Indonesia ini. Tapi khawatir anak-anak muda dengan euforia efek ini. Oh, enak juga ya jadi muslim kayak gitu. Akhirnya apalagi orang yang memang sudah benci dengan sistem yang ada. Mulai mudah sekali direkrut oleh mereka semua. Dan tambah satu lagi sebetulnya yang saya unik ini, jamaah tabligh, Pak. Jamaah tabligh itu tidak ada misi politik. Tidak ada misi politik. Bahkan almarhum Syekh Maulana Ilyas ya, pendiri jamaah tabligh itu berpesan, jamaah tabligh tidak boleh masuk dalam konflik politik apapun. Dan tidak boleh berperang. Bahkan Syekh Maulana Ilyas itu ada beberapa pesannya yang orang jamaah tabligh sendiri mungkin lupa. Apa pesan Syekh Maulana Ilyas? Satu, Sunni Syiah selamanya tidak boleh perang. Tidak boleh perang. Karena itu politik Amerika untuk ngadu domba. Tujuannya apa? Habis energi kita kalau perang Sunni Syiah. Karena masalah Sunni Syiah hanya akan selesai kalau Imam Mahdi sudah turun. Kalau Imam Mahdi sudah datang, diutus oleh Allah Ta'ala, selesai perkara Sunni Syiah. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, India, Pakistan nggak boleh perang. Nggak boleh perang. Makanya sebetulnya jamaah tabligh itu fadilahnya kalau di negara bangsa Urdu ya, Pak, itu menyatukan India, Pakistan. India, Pakistan, Bangladesh. Coba seandainya nggak ada jamaah tabligh, Pak. Kan nggak akur 3 negara itu. Kan nggak akur kan? Sampai sekarang tuh di perbatasan sudah ngangkat senjata semua itu. India, Pakistan, Bangladesh. Gara-gara ada jamaah tabligh, redam perang itu. Makanya sebetulnya itu udah bagus wasiat Syekh Maulana Ilyas sebetulnya. Kemudian yang ketiga, Syekh Maulana Ilyas mengatakan bahkan kaum muslimin tidak boleh perang sama Cina. Karena prediksinya satu negara masuk Islam itu kata Syekh Maulana Ilyas adalah Cina. Satu negara di akhir zaman masuk Islam sekaligus dan menjadi tentara Imam Mahdi itu. Prediksi beliau. Saya pikir, tapi benang merah yang saya garis bawah di sana apa? Jamaah tabligh harus istiqomah, tidak berpolitik. Tidak masuk dalam faksi-faksi politik. Dan istiqomah dalam perdamaian. Tidak boleh berperang. Makanya Indonesia ini kalau yang banyak NU, Muhammadiyah, sama Jaula, insya Allah aman. Tapi kalau yang kopar kafir itu yang banyak, Pak, remek, percayalah Indonesia itu remek. Yakin remek Indonesia ini. Saya ingin sampaikan, ngapa sih kita harus ribet banget jadi orang Islam itu? Uang kita ini kan jelas, Pak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja masuk surga kita ini. Udah jelas banget kan? Mengapa sih harus ribet, harus ngebunuh sesama muslim gitu? Harus ngeberontak kepada pemerintah untuk masuk surga? Ngapa sih? Harus begitu banget? Kayak tadi kita nih zikir tuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali di waktu maghrib. Kalau malam ini kita mati, bebas dari api neraka.
Subuh kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Siang mati bebas dari api neraka. Kita ini sudah punya modal utama. Orang Islam itu sudah gini aja. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apapun dia saudara kita. Maksudnya apa? Jangan halalkan darahnya. Karena dengan itulah tiket dia untuk masuk surga. Masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, contoh gini aja. Kayak kita lagi sakit. Ada hadis begini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar 1. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 2. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu 3. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah 4. Man qalaha fi maradihi. Barang siapa yang mengucapkan 4 kalimat ini ketika dia sedang sakit, thumma mata, lalu dia mati setelah itu, lam tat'amhun nar, maka dijamin selamanya dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi bapak-bapak yang kena Covid takut mati nih ya. Bakal jangan-jangan mati dah gua. Baca 4 kalimat itu. Maka tidak akan dibakar oleh api neraka. Orang Islam itu simple Bapak Ibu. Kita sholat maghrib, dosa kita dari asar hapus. Kita sholat isya, dosa dari maghrib ke isya hapus. Kita sholat subuh, dosa semalam sampai subuh hapus. Kita sholat zuhur, dosa dari pagi sampai zuhur hapus. Simple orang Islam itu. Ngapa kita mencari surga dengan cara membantai, menghalalkan darah? Nggak ada guna yang kayak gitu. Justru yang demikian betul-betul ngerusak. Satu hal lagi terkait dengan, sekali lagi, politik tarik ulur Amerika Serikat adalah politik monster. Amerika sengaja menciptakan monster yang nama monsternya ISIS. Nama monsternya Taliban, nama monsternya Al-Qaeda. Tujuannya apa? Untuk merusak habitat monster itu sendiri. Ya kalau Amerika itu bikin monster tapi ditaruhnya di Washington DC, ya nggak apa-apa, urusan dia Pak. Ancur-ancurlah Washington DC itu. Umpama dia bikin monster dinosaurus gitu ya, ditaruhnya di New York. Ya New York itulah yang hancur, nggak sampai negara kita. Tapi masalahnya Amerika bikin monster tidak ditaruh di negaranya, tapi Amerika bikin monster ditaruhnya di negara-negara muslim untuk menghancurkan habitatnya sendiri. Makanya Al-Qaeda, Taliban, ISIS adalah monster yang mereka ciptakan untuk menghancurkan negara muslim itu sendiri. Sampai hari ini Usamah bin Laden itu masih misteri. Benar nggak orang itu dibunuh Amerika, Pak? Alasan Amerika apa? Mayatnya dibuang ke laut katanya. Biar kemudian dia tidak dikultuskan. Saya mikirnya sebaliknya. Jangan-jangan dia memang orang Amerika. Kan gitu. Cara menyelamatkannya begitu. Agar Amerika punya alasan masuk Timur Tengah kan. Dibikinlah boneka namanya Al-Qaeda tersebut Bapak Ibu. Memang sengaja dibikin sedemikian rupa. Amerika kan selalu ingin punya alasan yang benar untuk masuk ke negara-negara muslim. Ini yang terpenting yang perlu saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jangan mau diperdaya. Sudah baguslah Indonesia Raya tercinta ini Pak. Kita berkompetisi secara sehat, kan begitu. Kita hidup di alam demokrasi yang ada. Kita berdakwah memperbaiki satu sama lainnya. Ada yang nyeletuk sama saya, Ustaz, kalau pemerintahnya korupsi gimana? Ya kalau dia korupsi ya dosa dia tanggung sendiri. Karena begitu Pak. Selama pemerintahmu masih sholat, walaupun engkau melihat kemungkaran ada padanya, ingatkan kemungkarannya, tapi tetap tidak boleh menghalalkan darahnya. Ini baik, saya buka sesi.